tugas koperasi, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan, 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. kuasa hukum ya, nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Teman-teman semua, perkembangan terbaru kasus ijazah Jokowi semakin memanas. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan komentar kalian, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap update terbaru dari channel ini teman-teman tidak ketinggalan setiap fakta menarik lainnya. Teman-teman semua, kabar mengejutkan datang dari sidang di Jakarta. Proses berlangsung di hadapan ribuan mata yang menyaksikan langsung, sementara beberapa pihak yang semula menjadi fokus perkara justru tidak hadir dan dikabarkan melarikan diri saat upaya pengaman dilakukan.
Kasus ini sendiri sudah berjalan lama, bahkan sempat memicu ketegangan antara kepolisian dan kejaksaan, seperti yang pernah diingatkan Mahfud MD soal perang dingin antar lembaga penegak hukum. Polri sudah menyatakan dokumen pendidikan Jokowi sesuai arsip resmi, namun jalur hukum masih terus bergulir, bahkan ada yang menilai penangkapan beberapa tersangka seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa belum sesuai prosedur. Sobat politik, mari kita pantau fakta yang sebenarnya, jangan terjebak berita simpan siur, dapatkan info yang selengkapnya dan terpercaya hanya di channel Fakta Politik. Jangan lupa teman-teman untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari channel ini. Teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak komentar atau tanggapan dari teman-teman kita netizen masyarakat luas yang sudah melihat dan menyaksikan cuplikan video. Mari kita saksikan bersama bagaimana perkembangannya di sini. Di sini disampaikan Abo Toha memberikan tanggapan, rakyat sebagai pemilik kedaulatan terus mengawal kasus ini sampai di pengadilan. Haryadi juga berkomentar, semoga benar adanya. Kalau sudah ditangkap, tapi kalau dilepas kembali maka akan tergonceng kembali hukum di Indonesia. Mukidin memberikan komentar, kalau ingin Indonesia maju, hukum harus tegak, lurus, jangan sampai ada intervensi NKRI harga mati. Tria Blia juga berkomentar, rakyat pada cerdas dan pintar, blak penegak hukum tak masuk angin. Kasus ini tidak sekronis ini bertahun-tahun, tak tentu jelas adanya rakyat jadi makin tak percaya kalau ginian kelamaan. Sampaikan juga kawan nilai berkomentar, barang siapa yang menganiaya dia akan teraniaya. Allah Maha tahu apa yang dilakukan hambanya. Hukum Allah itu cepat daripada hukum hamba-hambanya. Disampaikan juga teman kita Hadi, kalau jaksa atau polisi tidak mengadili, kita rakyat berkewajiban untuk mengadili pembohong ini. Kita lanjut, Asma memberikan juga komentar, maju terus Roy Suryo, Rismo dan Ibu Dr. Tifa. Semoga Allah selalu melindungi, jangan terpengaruh iming-iming duniawi, yakinlah perjuangan Allah ridhoi. Disampaikan Siti Rahayu juga, semoga doa masyarakat Indonesia diijabah, Allah tunjukkan yang benar yang salah. Disampaikan oleh teman kita Rafaela Bian, agar negara ini tidak ada lagi kepalsuan baik di segala bidang untuk rakyat kedepannya. Disampaikan juga teman kita Dragor, bravo Bung Rismon CS, segerakan penjarakan si kurap ke Nusa Kembang. Mufadilah juga berkomentar, perusak konstitusi dan pengkhianat negara bangsa seharusnya ditangkap dan dihukum mati. Kita lanjut, Berlian Nitestar berkomentar, TNI harus kuat jagaan sampai citra, jangan sampai citra TNI rusak gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak negara Indonesia. Rakyat berharap TNI punya niat hati yang baik, pemberani. Negeri ini hampir diambang kehancuran karena hukum. Semoga sehat Bapak Presiden Prabowo. Kita lanjut, di sini juga teman kita Indruan Yudin. Saya yang sengsara dari sekian banyak rakyat miskin. Saya berharap semoga koloni diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Yang rakyat rasakan, dia harus rasakan pula. Di sini juga teman kita Derwisya berkomentar, semoga masalah ini cepat selesai karena masalah ini sangat-sangat buat gaduh di tengah masyarakat. Herman Lia juga berkomentar, betul sekali penjelasan ini. Jika memang ada ijazah asli, tunjukkan saja, selesai. Kalau enggak berarti ada yang asli, titik. Disampaikan Woyhono Karto, penegak hukum pembela Jokowi termasuk Irjen Irianto Sutadi termul mati-matian bela cari kursi. Juga disampaikan oleh teman kita Masdi, ini contoh pejabat Indonesia yang penting uang banyak mau jadi apa saja bisa. Akhirnya kacau balau dan kabinet, kapan majunya Indonesia ini. Kita lanjut, Nuraisyah berkomentar, Raja Gelambrus yang tak punya harga diri lagi, berbohong berdusta, hanya kekeh menutupi ijazah palsunya.
adili dan penjarakan jika benar-benar ijazahnya palsu. Kita lanjut, disampaikan juga oleh Infinix Note, sabar Pak, kebenaran pasti menang, dan kudoakan siapa yang menzolimi Pak Jokowi cepat kena azab. Suharno berkomentar juga, menanggung dosa rakyat Indonesia biar dapat balasan mudah-mudahan. Hasan Rusli berkomentar, jangan dihukum mati, korek dulu hartanya dikuras, kembalikan pada rakyat Indonesia. Kita lanjut, di sini juga teman kita Rusman Bani, Pak Kusmojo tidak mengakui dirinya sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi karena pangkatnya waktu itu baru 3B atau berapa ya, masih asisten dosen. Jokowi berani sekali membohongi publik, baru Pak Kusmojo tidak mau dibohongi. Alhamdulillah rakyat Indonesia berterima kasih banyak kepada Bapak Kusmojo karena tidak bisa diajak berbohong. Jokowi berani sekali membohongi publik yang hampir 300 juta. Terima kasih Pak Kusmojo, salam hormat dari Goa, Sulawesi Selatan. Monetuma berkomentar juga, Pak Prabowo, kami tetap mendukung Pak Prabowo apapun yang terjadi, yang penting adili Jokowi. Juga disampaikan oleh teman kita Asra, ini sesuatu pelajaran bagi pemimpin-pemimpin agar tidak seperti ini, siap dinas diperiksa. Teman-teman, kita lanjut, di sini juga Arto Moro, tunjukkan saja ijazahnya Pak Jokowi biar masalah ini cepat berakhir. Pak para hakim, kami rakyat memohon menunjukkan kepada masyarakat secara terbuka biar masyarakat lega dan tidak lagi dalam keadaan bingung. Bila asli biar rakyat tahu, kalau palsu juga biar rakyat tahu dan rakyat tidak lagi membingungkan. Mari cerdaskan rakyat Pak Hakim, berani masyarakat, rakyat membenarkan yang benar-benarnya. Sebab kejujuran dan kebenaran pasti terlindungi dari kerusakan di masa depan Republik Indonesia. Ya sobat politik semua, ini adalah beberapa isu polemik dan tanggapan dari netizen. Dan teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Mari kita berdiskusi bersama di channel Fakta Politik, karena di sini kita akan berdiskusi bersama dan menemukan fakta-fakta lainnya. Demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Salam demokrasi.